أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan orang yang paling takwa. Terus ada lagi Rasulullah mengatakan orang yang paling hebat itu orang yang yanfa'um linnas, yang paling bermanfaat. Dan Allah juga menyatakan bahwa la yadkhulul jannata qati'un, ya, melalui lisan Rasul, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kesimpulannya apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Ya. Orang yang paling mulia akhlaknya itu adalah orang yang paling bermanfaat tentunya. Jadi yang disebut bermanfaat itu bukan saya membuat jalan sampai 1000 kilo gratis atas biaya saya sendiri, itu bermanfaat bagi orang lain. Bukan itu. Bermanfaat itu adalah orang yang dengan akhlaknya orang lain mendapatkan keberuntungan dengan akhlak mulia. Sebab ini innal mubazirina kanu hiwanu syayatin. Ini versi saya, ya, maaf, ini sudut pandang saja. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya setan. Siapa? Orang yang berbuat bukan karena Allah. Saya jadi suami hanya sekedar sebagai laki-laki, bukan karena Allah. Saya bahagiakan istri saya hanya sekedar saya sebagai laki-laki, bukan karena Allah. Ya, Mang Bayi membahagiakan teman bukan karena Allah, supaya senang aja. Mubazir itu. Orang yang seperti itu nanti akan wujuh yauma idzin khasiyah hamilatun nasibah. Pada saat itu wajah kita akan tertunduk malu di padang mahsyar karena perbuatan kita sia-sia. Seperti itu. Sia-sia kenapa? Karena kita tidak melakukannya karena Allah. Kalau laki-laki mencari nafkah untuk diberikan pada istri dan anak-anak hanya karena mereka memberi makan mereka, jangan deh. Bagusnya saya mencari nafkah karena ini kewajiban yang Allah berikan pada saya dan saya harus lakukan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita asal-asalan. Tentu yang terbaik karena Allah. Suatu saat setelah saya memberi nafkah kepada anak saya, kepada istri saya, kemudian mereka tidak menjadi baik untuk saya, kebetulan takdir dari Allah seperti itu, misalnya, saya tidak akan kecewa karena saya sudah melakukannya karena Allah. Itu tidak mubazir. Yang mubazir itu kalau saya mencari nafkah dari pagi siang sore, seperti ada tulisan di punggung motor orang, laskar nafkah, pejuang nafkah, kan itu. Enggak lah, kita tetap pejuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari nafkah dalam rangka memenuhi ketaatan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukannya karena Allah, itu akhlak mulia. Dan ketika kita melakukannya untuk mendapatkan ridha Allah, itu karakter ketakwaan kita. Dan tentunya kita akan menjadi seorang yang paling bermanfaat ketika kita melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridha Allah. Begini, kalau saya nyetir karena Allah untuk mengharapkan ridha Allah, kira-kira saya hati-hati nggak nyetirnya? Hati-hati, karena saya tidak mau ada orang lain celaka gara-gara saya atau kagok gara-gara saya, seperti itu. Nah, jadi sering sekali kita berpikir bahwa yang bermanfaat itu seperti membuat sumur, ya kan? Bermanfaat memang. Tapi bermanfaatnya Allah ridho nggak? Insya Allah, Allah suka gitu. Tapi mungkin tidak akan diberikan pahala oleh Allah karena apa? Dia berbuat bukan untuk Allah, tapi berbuat untuk kebermanfaatan lingkungannya saja. Buat kita muslimin, lakukan semuanya karena Allah. Seperti sekarang pilpres, silakan. Supaya kita di akhirat nanti tidak menjadi orang yang yang tertunduk malu karena perbuatan sia-sia. Lakukan, siapapun yang kita pilih. Ganjar Pranowo, silakan. Prabowo Subianto, silakan. Anies Baswedan, silakan. Tapi satu hal, lakukan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Insya Allah kita akan jadi masyarakat Indonesia yang selalu dituntun, dibimbing, dilindungi oleh Allah apapun yang terjadi dengan semesta ini. Karena apa? Kita melakukannya karena Allah. Dan suatu saat kita pulang kepada Allah di padang mahsyar, kita akan duduk atau berbaris, ya, dengan tenang, karena apa yang kita lakukan di muka bumi tidak sia-sia. Artinya karena kita sudah melakukannya karena Allah. Kang Iwan makan satu piring, tersisa setengah, mubazir tidak? Mubazir, cek bahasa gaul mah. Tapi kalau dalam bahasa agama tidak, yang setengah itu untuk lalat, untuk cacing, untuk larva, untuk makhluk lain lah, iya kan? Yang setengah yang lagi untuk kita. Yang mubazir itu Kang Iwan makan, tapi untuk kenyang, bukan untuk Allah. Itu mubazir.
Karena itu wajar kalau disebut orang yang mubazir itu temannya setan. Kenapa? Karena setan melakukannya untuk hawa nafsunya, bukan untuk Allah. Iya kan? Dan kalau kita melakukan kebaikan karena hawa nafsu kita, ada nggak sih kebaikan karena hawa nafsu? Ada. Panas, orang bikin masjid, dia pengen bikin masjid juga. Terus diumumkan, dia bikin masjid 1000 meter, saya 2000 meter, diumumkan. Bukan karena Allah, karena kepanasan kan itu. Silahkan saja, tapi itu mubazir. Nah karena itu, jangan sampai sesuatu yang nilainya agama, malah kita sia-siakan begini. Untuk apa kita hidup? Untuk ibadah. Ibadahnya untuk apa? Untuk Allah? Bukan. Ibadahnya untuk kepentingan kita. Tapi supaya hati kita bersih apa? Yang harus kita lakukan. Lakukan ibadahnya karena Allah. Karena Allah yang menyuruh kita. Karena Allah yang memerintahkan kita. Insya Allah dengan ibadah, lahir batin kita, pikiran perasaan kita akan sehat. Kemudian kesehatan lahir batin, pikiran perasaan kita ini berguna untuk apa? Ya untuk semakin mengagumi Allah. Karena ternyata Allah, kita itu bisa kagum kepada Allah kalau kita beribadah. Tiba-tiba saja rasa kagum itu hadir, tapi itu tidak sempurna. Bagaimana supaya kita kagum kepada Allah? Coba deh, dari ibadah hadirkan oleh kita akhlak mulia, kebaikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendah, lakukan kebaikan. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji baik. Saya akan puji semua ciptaan Allah, saya akan kagumi semua ciptaan Allah, sampai saya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Masya Allah. Sudah, semua ibadah membentuk, mendorong kita berakhlak mulia, muncul lagi nanti rasa rindu kepada Allah, kagum kepada Allah. Karena apa? Kekaguman kita kepada Allah setelah kita berbuat untuk Allah. Kang Aye berbuat untuk istri, terus melakukan sesuatu untuk istri, lama-lama akan mencintai istri habis-habisan. Tapi banyak laki-laki yang tidak melakukan sesuatu untuk istrinya, sehingga rasa cintanya pada istri segitu aja kan itu, bahkan pudar. Nah, demikian juga kepada Allah, ketika kita lakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah kita akan kagum kepada Allah. Bahkan kita akan kagumi istri kita, karena ini ciptaan Allah kan itu. Nah setelah kagum kepada Allah, maka kita akan berbuat semakin dalam lagi untuk melakukan sesuatu karena Allah. Terus akhirnya kita akan melakukan banyak kebaikan. Pada ini kalau kita sudah melakukan kebaikan karena Allah, kira-kira mental kita sehat nggak? Sehat, akan sehat ya, akan segar mental kita. Kalau mental kita sehat, kira-kira kita lebih mudah berbuat baik atau berbuat tidak baik? Berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik terus, kira-kira Insya Allah ya, kita akan menjadi orang paling bermanfaat pastinya, kan itu. Gini, Agus Kartanu, ini Agus berbuat salah, saya tidak menyalahkan Agus, tidak. Ya sudah saja, yang pasti saya memberikan suasana baik dan enakan aja buat Agus. Nanti Agus terus berbuat baik sama saya, karena saya baik sama dia. Ketika dia bergembira, ketika dia bergembira, seorang yang bergembira kira-kira ada nggak sih dalam dirinya kehendak untuk melakukan keburukan? Orang gembira itu pasti mengarah kepada kebaikan. Jadi seperti mendidik anak. Berikan saja kegembiraan, nanti juga anak bakal baik. Ya nggak usah diatur harus gini, harus gitu, nggak. Berikan aja kegembiraan di dalam rumah, suasana asik di dalam rumah. Ya insya Allah, anak akan dengan sendirinya hadir berjalan ke wilayah-wilayah yang benar. Seperti itu. Kenapa banyak orang berbuat salah? Ya karena ada ketidakgembiraan pada dirinya. Ada ketidakbahagiaan pada dirinya. Ada dorongan-dorongan negatif pada dirinya. Ujungnya jadi negatif. Seperti itu. Nah, setelah kita berakhlak mulia, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Mental, jiwa yang sehat. Sahabat, kalau jiwa kita sudah sehat, Masya Allah, kita akan pulang tentram, kita akan bersama siapapun tentram. Bahkan apapun kondisinya kita tentram. Konon ya, kata Ibu Najwa Shihab, tahun 2050 katanya ada hasil riset bahwa dunia akan menghadapi suasana panas yang berlebih sampai menginjak ke angka 60 derajat Celcius, angka yang tidak sanggup manusia untuk menghadapinya, angka panas. Masya Allah. Tapi kalau hati kita sudah sehat, saya yakin tidak takut lagi kita menghadapi itu, insya Allah. Karena sehat kita untuk Allah, sakit kita karena Allah, dan meninggal kita pun kepada Allah, semuanya tenang itu. Nah itu sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua yang hadir di sini. Ada 70 orang, semuanya pendiam, kebetulan semuanya bisu, jadi tidak ada yang bersuara. Kumadinya lah, yang jelas
jelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم